warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Di sini aku bakal beri kalian konten kedua tentang bagaimana cara menabung stamina, berlian, dan gold secara cepat tanpa top up dan juga dengan terupdate dan terperinci. Karena aku udah pernah bikin konten yang pertama itu masih belum update dan sekarang sudah update, jadi aku rasa aku perlu ngasih konten kedua ya. Dan aku ngerasa kayaknya video ini bakalan lama banget, jadi bagi kalian yang memiliki luang waktu, silahkan ambil cemilan dan dengarkan baik-baik, oke? Jika perlu kalian catat atau diingat juga nggak masalah. Jadi di video pertama aku, untuk mendapatkan gold atau stamina yang pertama itu adalah pavilion misteri. Ya betul, di situ boleh. Tetapi ingat, utamakan yang ini dulu, yang teras waktu, Zen Tower, koridor waktu, dan juga ruang teka-teki. Utamakan yang itu. Kalau di sini kalian udah nggak ada gratisannya, jadi ini dilewatin dulu dan langsung kita ke kontes pilih busana. Mengapa kontes pilih busana? Karena ketika menjadi juri, kita diminta untuk memberi 30 like, minimal 15 like, minimal 15 like. Tetapi untuk memaksimalkan kalian mendapatkan gold, stamina, berlian, kristal mawar itu adalah dengan menghabiskan like yang diberi oleh Momo. Seperti yang kita tahu, like itu akan merefill sendiri setiap 3 menit sekali. Nah, jadi jika kita mengerjakan ini terlebih dahulu, itu ketika kita mengerjakan yang lain, refill daripada like-nya itu sudah terisi kayak gitu. Dan di sini mohon maaf banget karena memang baru reset season kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngasih like, udah kita lewatin aja gitu. Nah, habis itu baru kita ngambil yang gratisan di sini. Jangan lupa stamina yang 6 stamina itu diambil ya ketika kita nge-share. Nah, lalu untuk asosiasi, di sini mungkin ada yang ngeh, ada yang paham, ada juga yang enggak. Di sini aku bakal jelasin mengapa hadiah setiap asosiasi beda-beda. Di sini kalian bisa lihat hadiah aliansi aku itu 1500 gold, 20 koin asosiasi dan juga 35 stamina. Tetapi bagi asosiasi yang masih kecil itu hanya mendapatkan mungkin sekitar 200 gold dan juga sedikit stamina atau koinnya. Dilihat dari mana? Nah, di sini aku bisa ngasih kalian yang paling bawah ini ada note 3, note 4 dan note 5. Kelihatan kan garisannya? Kalian pencet standar hadiah. Nah, oke. Untuk hadiah aliansi di sini ada 1 sampai 5. Hadiah paling kecil itu ada di nomor 1 dengan 200 gold, 8 koin dan juga 20 stamina. Dan karena memang asosiasi kuno sudah tingkat max atau tingkat tertinggi, itu ada di nomor 5 yaitu 4 juta poin dengan hadiah 1500 gold, 20 koin asosiasi dan 35 stamina. Nah, kalau ini hadiah rank ya. Rank 1 dapat 1000 dan juga koin 6. Di sini kita bisa lihat. Tapi aku udah pernah kasih tahu ke kalian, untuk mendapatkan hadiah individual kalian nggak perlu sampai merelakan berlian kalian untuk mendapatkan koin. Itu sayang banget. Karena berlian itu mahal banget dibanding gold. Gold itu kalian bisa cari asalkan kalian punya banyak stamina. Oke? Nah, ketika asosiasi kita sudah tinggi, kalian bahkan yang penting udah ngerjain komisi aja, itu udah dapat stamina banyak dan gold yang banyak. Tapi untuk asosiasi yang masih kecil, apalagi dengan persentase notnya di bawah 3, itu memang goldnya masih sedikit, mungkin sekitar 200 dan penambahannya sangat sedikit sekali. Lanjut kita ke di sini aku bakal ngasih tahu ya kan, betul. Nah, kita tahunya dari mana kita dapat gold 1500? Dari penggaris yang tadi. Nah, ini adalah total nilai asosiasi aku, yaitu 632.5. Ini sudah melebihi kapasitas ya, sudah melebihi 4000k. Jadi asosiasiku itu udah 600k 6000k lebih gitu. Makanya di sini hadiahku 1500. Nah, ini poin asosiasiku dan juga hadiah individualku. Nah, kebetulan aku ada di rank 1, jadi mendapatkan 1000 gold dan 6 koin. Oke, lanjut aja, terlalu banyak basa-basi ya.
Kalau misalnya omonganku terlalu menjelimet, kalian bisa komen di bawah. Lalu oh ya, belum ngerjain komisi, lupa. Oke. Apa lagi nih? Lalu kita pergi ke perpustakaan, pencet gratis. Nah, di sini kalian ada juga trik buat kalian dapat gold yang banyak. Itu dengan membeli atau lanjutkan membaca di peramal bintang bab 1, yaitu ada di bawah ya. Di situ ada keterangannya. Berikutnya, emas bertambah 2%. 2.0%. Nah, jadi setiap kita membaca itu ada keuntungannya tersendiri. Untuk buku yang pertama, kita nilainya bertambah 2,0%. Nah, jadi skor kita itu nambah kayak gitu. Dengan kita membaca ini, skor kita itu nambah secara otomatis di bab manapun kayak gitu. Untuk yang nomor 2, stamina bertambah 6. Nah, jadi kita punya keuntungan sendiri. Dan ini keuntungannya akan bertambah ketika kita mengerjakan stage kayak gitu. Dan yang paling menurut aku nambah gold ya yang nomor 3 dan juga nomor 2. Itu lebih fungsional gitu. Lebih dibutuhkan sekali. Jadi kalian tinggal pilih kalian pengen memperbanyak stamina atau memperbanyak gold. Kalau memperbanyak gold, kalian bisa baca buku yang di nomor 3, oke? Sudah paham di sini? Lanjut. Kalau untuk toko asosiasi ini ya di sini nggak ada keuntungan goldnya ya, malah kita suruh membayarkan koin asosiasi kita untuk ditukar dengan set. Dan kebetulan karena asosiasiku begitu aktif, aku udah bisa melengkapkan 4 set asosiasi. Jadi tinggal ya 4 lagi sih masih banyak lagi sih, cuman ini udah terhitungnya itu udah lumayan gitu. Lanjut kita ke nomor 3, Akademi Penenun Mimpi. Ini aku sekalian jelasin untuk daily task-nya ya, untuk kegiatan sehari-harinya gitu. Nah, yang ini aku biasanya ketika di sini poinnya 0, aku bakal beli langsung banyak. Misalnya entah 5 item, entah 10 item. Itu yang hanya menggunakan gold, oke? Kalau barang ini didapat dengan menggunakan gold yang ada di toko, aku auto beli banyak. Tapi ketika barang atau item yang kita butuhkan itu menggunakan stamina yang harus didapat di stage putri, aku lebih suka dilewatin aja, nggak usah dapet demi bela-belain batu. Itu menurut aku terlalu sayang sih staminanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada item yang itu di stage putri, kalian lewatin aja, nggak dapet nggak masalah. Jadi kalian sabar aja sambil reset ini, nunggu waktu resetnya ya. Jadi jangan di reset pakai berlian, jangan. Resetnya setiap jam 5 pagi. Jadi kalian tinggal tunggu aja, yang sabar, oke? Di sini aku udah komplit yang Lunar, Orlando, Kimi, Yvette, Louis, Chloris, Fusu, Sophia. Udah komplit. Nah, ini untuk yang hadiah share rumah kehidupan, ini juga jangan lupa diambil. Nah, tadi ada anggota asosiasiku yang bertanya tentang kegunaan tiket yang warna hijau. Nah, ini dia, tiket harapan, tiket untuk ngegacha di furniture kayak gitu ya, bisa dibilang. Ini bisa dipakai, jadi fungsinya buat kayak gini ya. Kalau nggak ada tiketnya, jangan berani-berani kalian mencet, otomatis nanti keambil berlian kalian. Sayang banget 40 berlian cuma untuk ngedekor rumah. Padahal rumah di sini tuh kayak apa ya, kayak nggak ada fungsinya sama sekali menurut aku, cuma buat gaya-gayaan doang. Karena logikanya gini aja gitu loh teman-teman, kita beli kasur tapi nggak bisa ditidurin, kan sayang banget ya kan. Nah, itulah kenapa rumah aku tuh jelek banget, jarang banget dekor. TV nggak bisa dinyalain ibaratnya gitu ya. Dan oh ya, ini juga faktor penentu bagi kalian yang memang suka mendekor rumah.
yaitu ikuti komplek yang memang aktif. Di sini kalian bisa lihat itu yang Kyonza adalah akun kedua aku, akun tumbal aku, dan yang sisanya itu adalah member asosiasiku. Jadi dipastikan mereka itu aktif semua, sehingga ketika kita ngeklaim tiket gratisan, mereka itu selalu stay gitu, selalu ada gratisan dari mereka. Lumayan gitu, dua tuh ya kan, 2 tiket. Nah kalau yang kompleknya nggak aktif, mesti ya kita nggak dapet tiket gratisan. Di sini kalian bisa lihat sendiri tiketku di situ udah 19.800. Itu menandakan bahwa memang ya aku sering banget ngepul tiket tapi jarang dibeliin gitu. Tapi bagi kalian yang memang suka mendekor rumah sih, ini wajib banget gitu ikut komplek yang aktif. Apalagi dengan kalian sering ikut arisan di sini, otomatis kalian bisa dapat diskon 32% sama teman-teman kalian. Kalian tinggal obrolin aja di sini kalian mau arisan yang mana gitu sama teman-teman komplek kalian. Nah, lalu ada di perjalanan di stage 1, bab 1. Ini seperti yang kita ketahui, kita harus mendapat skor A untuk mendapatkan 4 berlian dan juga 1000 gold. Jangan pencet skill apapun, jadi kita tinggal tunggu aja. Ini wajib ya teman-teman, jadi daripada nanti lupa, ini sayang banget 1000 gold loh. Dan juga berlian itu yang paling aku sayang banget sebenarnya daripada stamina atau gold, karena aku jarang top up. Oke, kita ambil gratisannya. Kadang kalau misalnya aku yang penting berliannya dulu kalau bisa diambil ya, berliannya dulu kalau bisa diambil. Abis itu kalau misalnya kalian kepencet terus udah kelewat gitu ya, kepencet terus kalian belum sempat ngambil goldnya, kalian gak usah buang-buang stamina buat ngulang stage lagi, tuh nggak perlu sih sebenarnya. Sekali lagi, yang pertama lebih berharga itu adalah berlian, yang kedua yang berharga itu stamina. Gold itu nomor 3. Kenapa? Karena gold itu bisa didapat melalui berlian itu sendiri dan melalui stamina itu sendiri gitu. Jadi untuk mendapat gold itu sangat mudah. Nah, karena di sini aku bab 17 sudah selesai. Oh ya, bagi mereka yang bab 17-nya belum selesai, setelah menyelesaikan bab 1 stage 1 tadi, kalian tinggal nyelesain bab yang belum kalian selesaikan. Misalkan nih bab 17 kalian belum selesai, bab 17 sama 1. Nah, biasanya setelan apa yang wajib kalian pakai? Kalian harus crafting misalkan. Nah, itu diutamakan dulu. Dan juga jangan sampai kalian melebihi jumlah pemakaian stamina. Pokoknya aku selalu patokannya di sini nih. Di stamina yang dipakai itu biasanya kan maksimal 10 misi dengan peringkat A ke atas gitu ya, menyelesaikan 10 misi. Nah aku udah dapet 1 karena aku tadi udah nyelesain stage yang 1 bab 1, berarti tinggal 9 stage lagi kan. Nah 9 stage itu aku selalu ngitung lagi gitu. Ngitungnya gimana, karena aku tadi udah dipakai 1 jadi tinggal 9 ya, 9. Nah ini hitungannya 3, paham gak? Karena aku ngelewati 3 kali 3. Nah jadi kesempatan pemakaian stamina aku tinggal 6, paham gak? Tinggal 6. Jadi dihitung berapa kali aku melewati stage. Nah di sini aku lewatin 3 lagi. Nah sekarang jumlah pemakaian stamina aku tinggal 3 kali. Berapapun jumlah stamina yang aku pakai, baik itu 6 stamina atau 4 stamina, pokoknya aku hitung berdasarkan kesempatannya aja. Sisa kesempatanku tinggal 3. Nah oke, dah begini aja. Jadi kalian gak perlu nafsu yang namanya sampai nge-crafting pakaian yang apalagi sebanyak ini grise, dan ini ya gak perlu ngegas banget lah. Aku ngegasnya biasanya kalau ada event stamina aja
kayak gitu. Di situ udah paham ya, jadi 10 kali kesempatan buat pemakaian stamina. Terus untuk di bertanding juga ada dua berlian. Nah untuk yang berlian ini katanya sih untuk apa, styling, kontes styling di sini itu ada beberapa trik. Biasanya untuk mendapatkan skor yang tinggi itu adalah mengikuti pakaian yang sedang tren, dan pakaian yang sedang tren itu biasanya yang lagi eventnya gitu, jadi eventnya event laut nih misalkan. Nah biasanya itu yang kontes stylingnya temanya itu bertema-tema laut juga, dan setelan yang diutamakan itu adalah setelan yang saat event itu terjadi gitu. Persentasenya sih nggak 100%, tapi biasanya seperti itu kalau kalian bisa lihat ya, dalam arti kayak situasi kondisinya. Sekarang misalnya lagi ramai pakaian berwarna pink, pakaiannya Momo, oh berarti kita ikut-ikutan yang itu trik pertama. Trik yang kedua adalah kalian ini mah memang menggunakan laki kalian ya, keberuntungan kalian, tapi penempatan waktu styling kalian. Kalau bisa kalian styling itu di jam-jam dimana orang lagi gabut pekerjaan, jadi ke mereka-mereka yang gabut ini biasanya perginya ke kontes styling buat nge-like kayak gitu loh, paham nggak? Gitu, jadi kalian harus nentuin pakaian itu juga di jam tertentu, di jam sekiranya orang tuh lagi pada gabut kayak gitu, jadi kalian dapat like yang banyak juga. Dan yang trik yang ketiga adalah biasanya para sultan-sultan atau para yang skornya tinggi-tinggi nih, mereka memakai stylingnya itu biasanya 1 hari sebelum reset. Nah di sini adalah resetnya tanggal 31 ya. Biasanya para sultan atau para yang jago-jago buat styling itu stylingnya di tanggal 29, biasanya tanggal 29 atau 30 awal gitu, dan biasanya itu cepet banget naiknya kalau di tanggal segitu. Percaya nggak percaya silahkan kalian coba ya, lagi-lagi faktor keberuntungan, tapi 3 itu sangat mempengaruhi sekali, kalian coba aja. Oke, lalu di arena penata busana kita cepetin aja. Nah di sini kita dapat 5 berlian. Aku udah sempat bahas ya di konten pertama aku bahwa ada 5 berlian gratis, dimana ketika kalian nggak styling di perjalanan, kalian dapat di arena penata busana. Nah tapi ketika kalian udah kalian nggak mengerjakan nih, kalian nggak ngelakuin styling, aku kan tadi nggak ngelakuin styling kan di perjalanan. Nah aku dapat 5 berlian itu di arena penata busana gitu, dan juga 3 koin bintang. Abis itu udah kita nggak usah styling lagi, langsung aja lewatin. Tapi bagi yang mereka udah ngeset ya, kalau kalian akun baru bikin, jangan berani-beraninya kalian pencet selesaikan sekarang kayak gitu, karena usahain kalau kalian pengen selesaikan sekarang kalian harus dapat poin di atas 50.000 biar nggak keteteran lah istilahnya, kalah terus. Karena kalau menang kita dapat 5 koin bintang, kalau kalah kita dapat 3, dan itu sayang banget kalau kita kalah terus ya kan. Jadi usahain kalian ngeset setelan kalian tuh di atas 50.000, itu udah aman, insyaallah aman segitu ya. Masih sisa 1 dong. Oke. Oh iya, di sini kan sistemnya curi-curian poin ya. Di sini aku kasih lihat bahwa poin aku di sini 1432 dan musuh 1020. Sebenarnya kalau kalian pengen poin kalian lebih tinggi, kalian cari lawan dengan skor yang tinggi, dengan poin yang tinggi, oke? Gak masalah berapapun skornya. Intinya kalian pede dengan nilai kalian gitu aja. Aku bakal nyari musuh yang poinnya hampir sama. Nah ketika poinnya mendekati kita atau lebih tinggi dari kita dan kita menang dari dia, kita bakal mencuri poin lebih banyak gitu. Tapi kalau kita menang ya. Nah, oke, ini 1200 ini udah lumayan. Kalau misalnya aku menang dari dia, dapat poinnya lumayan banyak. Tapi kalau yang
poinnya 1500 ya, yang otomatis lebih tinggi dari aku juga dapat banyak lagi gitu poinnya. Dan nih share gratisan dapat 2 koin bintang. Dan oh iya, setiap kita dapat 10 rank teratas atau 20 rank teratas itu kita dapat gaun ya teman-teman. Gaun aku belum sempet ngasih tahu, mungkin ada orang yang punya. Oh ini juga jangan lupa ambil, karena yang di sini tuh cuma bertahan ya, ada keterangannya itu waktu kadaluarsa, jadi kalian harus cepat-cepat ambil. Oh dapat 20% teratas, lumayan. Ini tiket yang aku bilang buat furnitur tadi yang di rumah gacha gitu. Nah oh ya, ini juga berpengaruh ya, banyaknya teman kalian itu juga semakin cepat kalian mengumpulkan stamina. Di sini kita dapat maksimal 50 stamina, kita ambil. Nah ini sisanya buat besok lagi 14. Oke, kita ambil stamina lagi. Ini tanda pentung-pentungnya kita hilangin ya, aku risih banget. Nah, di sini kebetulan akunku lagi error ya, gara-gara ada yang top upin lewat dana tapi nggak bisa diklaim gitu, jadi ada tanda pentungnya terus. Ini kita anggap nggak ada tanda pentungnya ya. Abis itu kita langsung ke event jangka panjang. Terus kita ke ini yang ajak teman gratis, itu dapat 500 gold. Oh ya, bagi kalian yang udah memenuhi standar untuk investasi ya, biasanya bagi mereka yang belum finish, belum pernah investasi, itu ada gambar Momo, dimana ketika kita pencet itu dana kita bakal nambah. Nanti aku bakal ngasih ininya deh, bakal ngasih gambarnya ya, aku kasih tahu gambarnya kayak gimana. Kalian tinggal pencet, kalian gak usah takut berlian kalian hilang. Di situ justru berlian kalian nambah gitu, walaupun gak 100% tapi berlian kalian nambah gitu. Dan oke, sekarang saatnya ngeklaim hadiah-hadiah. Nah jadi apa yang aku lakuin itu adalah yang aku lakuin setiap hari. Dan ketika aku udah dapet semua nih hadiahnya, nah ini udah cukup berhenti di sini ya. Kalian nggak perlu beli 2 item di sini, nggak perlu mengunjungi ruang misteri sebanyak 4 kali kalau kalian nggak punya tiket emas. Nah kalau kalian punya tiket emas kayak gini, kalian tinggal beli aja pakai tiket emas. Tapi karena aku orangnya nggak mau rugi, di sini aku tinggal nunggu 13 jam lagi, berarti sekitar jam 9 malam. Kalau kelamaan kita pakai yang gratisan aja kayak gini gitu. Jadi untuk dapat poinnya aja. Sebenarnya karena di sini daily task aku udah penuh, kalian nggak perlu ngambil reward yang nggak perlu ini, karena poin keaktifan kita udah melebihi kapasitas, sudah 150. Yang dibutuhkan di sini kan 120 ya. Nah jadi kalau kayak pemain baru, apapun kalian harus lakuin demi mendapatkan star poinnya biar dapat 12 diamond yang paling ujung ini gitu. Tapi kalau kalian poin kesyaratannya udah memenuhi, kalian nggak perlu sampai kesini-sini diselesaiin, nggak perlu kayak gitu. Oh ya, aku belum mengunjungi 5 kali, kurang 2. Kalau yang gratis-gratis kayak gini sih nggak masalah. Oke. Ada yang like 5 kali di sini. Nah ini kan ada partisipasi di penilaian kontes, karena memang ini baru reset season, aku belum bisa nge-like ya kan gitu. Jadi segitu aja yang kita bahas kali ini. Di sini aku ada stamina dengan total 28.465, goldku ada 9.547.340, dan berlian aku 18.408. Aku levelku 69 gitu teman-teman. Jadi semoga ini bermanfaat. Kalau misalnya ada yang pengen kalian tanyain, silahkan komentar di bawah. Ini adalah informasi terupdate aku tentang bagaimana cara mengumpulkan stamina, mengumpulkan gold, dan juga berlian. Kesimpulannya adalah poin pertama yang harus dihemat itu adalah berlian. Jangan sampai kalian menggunakan berlian kalian buat reset apapun itu, baik itu di stage putri sekalipun. Yang kedua yang harus kalian hargai adalah stamina. Ketiga baru gold. Karena apa? Gold itu bisa
dibeli oleh berlian dan juga bisa didapatkan dengan penggunaan stamina. Oke, jadi kalian nggak perlu sayang banget sama gold. Di sini aku udah banyak banget gold karena itu aku utamain berlian dan juga stamina dulu gitu. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga channel aku didukung oleh kalian sehingga aku bisa semangat lagi bikin konten-konten terbaru tentang tips dan trik biar kalian bisa jadi sultan semua walaupun kalian VIP 0.